Email cuma bisa nangis, tubuhnya nggak bisa gerak. Setan itu pelan-pelan geleng-geleng kepala, lalu wajahnya berubah jadi marah dan tiba-tiba brak. Malam guys, ketemu lagi bersama saya Agit Rifani, dan malam ini gue punya cerita dari seorang yang bernama Email. Waktu itu dia bekerja di pabrik daerah Cikarang. Ya sekitar tahun 2024 ya. Jadi belum lama kejadiannya, baru tahun kemarin gitu loh. Tapi dia masih tinggal di rumahnya yang di pinggir Jakarta Timur ya, karena jauh ya. Jadi dia tuh sering capek pas pulang pergi. Akhirnya dia biasa numpang nginep di kosan sahabatnya, yaitu si Isti. Jadi mari kita simak ceritanya. Suatu malam, email tuh lembur ya sampai larut malam. Terus dia akhirnya coba hubungi Isti ya buat numpang lah, karena memang biasa numpang di situ ya. Tapi nggak dibales. Karena udah lama banget ya nggak dibales-bales, dan juga udah lama, udah malam banget, udah larut. Akhirnya si email ini pergi aja langsung ke kosannya Isti ya. Toh dia udah paham dan udah tahu bahwa kuncinya itu biasa ditaruh di dalam eh, rak sepatu ya di depan. Nah, jadi dia ambil langsung dan langsung masuk. Ternyata kosannya itu kosong ya. Kirain email Isti udah tidur jadi nggak bales chat, ternyata nggak ada di situ, udah kosong, dan Isti nggak ada. Akhirnya email nunggulah sebentar ya, tapi nyambi nunggu dia tuh coba sekalian mandi karena gerah itu ya, capek habis lembur. Akhirnya dia mandi, masuklah dia ke kamar yang ada di dalam kamar itu. Jadi kosannya itu kamar mandi dalam ya. Akhirnya dia masuk ke kamar sambil nyetel musik keras-keras ya, nggak terlalu keras lah biar nggak ganggu sebelah ya, biar nggak sunyi aja gitu loh. Dan waktu selesai mandi, dia lihat ada banyak rambut rontok di lantai dan saluran air. Ya, bukan cuma satu dua helai, tapi banyak banget kayak tumpukan gitu loh, dan panjang. Padahal tadi pas awal mandi itu bersih lantainya, nggak ada rambut apa-apa. Sedangkan email ngecek juga, email nggak ngerasa kayak rambutnya itu rontok gitu loh. Akhirnya email panik, tapi dia coba bersihin ya. Pas dia tarik rambut yang nyangkut di got ya, di lubang ini WC tempat pembuangan air, rambutnya pas ditarik ternyata panjang banget guys. Panjang banget, gak habis-habis, dan makin ditarik makin tebal pula itu eh, rambut. Jadi makin banyak itu rambutnya ya. Akhirnya dia penasaran, coba ngintip ke dalam got, dan di situ ada kepala. Dia lihat ada kepala ya, dengan mata yang merah yang kedip-kedip ke arah dia. Imal langsung jatuh duduk ya, karena saking takutnya dan panik. Akhirnya lemparin rambut-rambut itu juga. Dan tiba-tiba dari luar kamar mandi ada suara cewek manggil, "Kak Imel, gantian dong." Nah, suaranya kayak suara Isti loh. Imel langsung lega banget. Langsung dipikir itu Isti pulang itu loh. Tapi pas dia buka pintu, kosong, nggak ada siapa-siapa. Kamar itu tuh masih kosong. Cuma masih ada email di kamar itu doang. Ya, akhirnya email jadi makin takut, makin parno ya. Tapi ya karena udah capek banget ya, mau gimana lagi gitu loh. Akhirnya email mutusin tidur di situ sambil nutup pakai selimut ya, pokoknya nutup seluruh tubuh lah saking takutnya. Dan besok paginya akhirnya dia kebangun, tapi kebangun bukan karena emang tiba-tiba udah pulas aja, tapi karena ada rambut di mulutnya. Pas dia lepeh-lepeh, rambut itu tetap nggak lepas. Dia pikir itu rambutnya Isti yang udah tidur di sebelahnya dan nyangkut ke mulutnya dia. Tapi pas dia dorong, nggak ada tubuh, angin doang. Nggak ada siapa-siapa di kasur itu. Akhirnya pelan-pelan email buka mata.
dan lihat rambut panjang kusut itu menjuntai dari atas lemari. Dia ikutinlah arah rambutnya, dan di atas lemari ada sosok perempuan pakai daster merah, rambut panjang, mata merah, ngeliatin email tajam banget. Liatinnya tuh tajam kayak orang melotot gitu ya. Dan email cuma bisa nangis ketakutan saat lihat itu semua. Tubuhnya nggak bisa gerak, dan setan itu pelan-pelan geleng-geleng kepala, lalu wajahnya berubah jadi marah, dan tiba-tiba brak, email merasa kayak dibanting. Badannya sakit dan dia langsung bangun. Tapi semua pintu kamar itu tiba-tiba kebuka. Kamar mandi, jendela, bahkan pintu depan. Tanpa pikir panjang, Iqbal langsung lari terbirit-birit, buru-buru dia ambil barang dan keluar dari kos tersebut. Tapi pas dia balik badan, dia lihat dari pintu yang masuk kebuka, maksudnya dari pintu yang masih kebuka, muncul tangan hitam dengan kuku panjang menyekram pintu, lalu kepala merah itu nongol, ngintipin dia. Gak lama setan itu ketarik masuk dan pintu langsung kebanting nutup sendiri. Dan setelah itu Iqbal langsung pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, Iqbal pun langsung hubungin Isti lagi. Dia telepon, dia chat dan lain sebagainya, tapi cuma centang satu ya. Di WA itu cuma centang satu. Dan besoknya yang bikin kaget, di pabrik pun dia nggak lihat Isti sama sekali. Terus beberapa hari kemudian, Iqbal akhirnya dapat kabar yang ternyata Isti itu ternyata udah balik kampung sejak seminggu sebelumnya. Nah, kenapa email baru tahu? Karena ternyata mereka itu beda divisi, satu kantor tapi beda divisi gitu loh ya. Beda tempat juga ya. Dan katanya Isti diteror setan yang penuh dendam. Dan bisa jadi itu kuntilanak merah. Jadi setan itu dikirim buat Isti oleh mantannya. Kayaknya oleh mantannya karena memang kemarin habis putus dan mantannya itu kayak nggak terima gitu loh. Dan malam itu pun setan itu yang sebenarnya udah sering dikirim untuk Isti ya. Dan yang teror yang paling menyeramkan memang malam itu, tapi yang kena malah email.